Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Istana juga buka suara soal Pak Purbaya ini menolak APBN untuk bayar hutang kereta cepat. Wow. Kalau Istana sudah merespon, Pak Purbaya Menteri Keuangan sudah ogah begitu kan untuk membayar hutang kereta cepat, siapa yang mau dipertanggungjawabkan? Yang menjadi tanggung jawab siapa begitu? Jadi kalau orang-orang yang ngomong sembarangan ini buktinya Pak. Ya ini kita lihat sekarang. Jadi 350 350 bisa capek dan dia maintain tapi nggak kan jaraknya cepet. Jadi sampai ke Cimahi itu kira-kira 20 menit. Mantap, Ya, amin. Kamu tarik kalian lah. Rasanya gimana? Gimana rasanya? Jangan saya. Jokowi. Luhut. Banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya, sehingga mungkin Istana akan buka suara ya, membicarakan bagaimana soal kereta cepat ini. Mungkin akan dicarikan uang, mungkin dicarikan solusi bagaimana dan antara untuk bisa bayar itu begitu kan. Karena kita jelas sekali bahwa APBN ini tidak bisa diotak-atik oleh siapapun kecuali itu adalah perintah dari seorang Presiden Prabowo. Ngeri Mas. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Ketegasan dari Pak Purbaya ini banyak muncul spekulasi begitu kan ya, bahwa Pak Purbaya ini sudah diprediksi dan bisa melihat bahwa bisa saja ini akan membersihkan ya proyek-proyek Jokowi yang tidak begitu produktif ya, yang beban hutangnya ke negara mungkin bukan tidak mungkin akan dikurangi apanya, atau bisa saja begitu kan berujung satu begitu, kalau tidak ada yang mengenangani semua ya bisa saja mangkrak begitu. Tapi kalau sudah triliunan yang kemudian digelontorkan, saya kira ini eman begitu kan. Mau tidak mau itu harus dilanjutkan. Nah, dengan adanya seperti ini Pak Purbaya ini bersuara begitu kan ya. Dan Istana juga bersuara akan mencarikan uang untuk kereta cepat. Tapi sampai kapan? Kerugian satu semester saja itu mencapai 1 triliun. Dan hutang-hutang dari proyek kereta cepat ini itu menghabiskan dana berapa? Itu sangat banyak begitu kan. Sehingga orang-orang akan melihat, wah jangan-jangan siapa yang akan bayar begitu. Ya, berbeda dengan orang-orang seperti ya Luhut, Raffi Ahmad dan sekarang begitu kan ya, yang kemudian memperkenalkan begitu bagaimana menaiki kereta cepat ini begitu kan ya. Bahkan ya Pak Purbaya menolak utang utang dari WUS ini yang memakai APBN ini jangan sampai ogah begitu kan ya untuk membayar jangan sampai APBN ini menjadi tanggung jawab APBN begitu kan. Makanya Pak Purbaya ini ogah-ogahan di situ begitu. Ya, saya kira kalau negara kita negara maju begitu kan boleh begitu kan melakukan itu. Tapi kan negara maju itu kan diukur dengan adanya masyarakat yang sejahtera. Kalau toh pada hakikatnya masih menjadi beban kepada negara, buat apa juga begitu. Nah, Mansisnak Prasito Hadi ini juga mengatakan bahwa pemerintah kabarnya akan mencari skema atau mencari keluar ya terkait dengan pembayaran utang proyek kereta cepat Indonesia Cina ini, KCIC ini atau HUS ini, bagaimana bisa ya dibayarkan oleh Danantara. Nah, Pak Purbaya ini justru mengatakan, wah ini aku agak lucu begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya Danantara yang kemudian, APBN yang kemudian membayar hutangnya, lah ini kan lucu kata Pak Purbaya. Jangan pakai APBN dong.
APBN ini kan uang rakyat, katanya begitu. Nah, di sinilah mungkin Pak Purbaya begitu kan sangat kekeh sekali begitu, ogah untuk membayari utang kereta cepat itu begitu. Enak aja kata Pak Purbaya. Enak aja begitu. Akan ada nantara kata Pak Purbaya. Jadi langkah inilah bisa ditafsirkan begitu kan. Salah satu untuk menghapus rekam jejak proyek-proyek Jokowi yang kemudian dianggap bahwa ada kerugian negara, ada hutang negara begitu kan ya. Sehingga mungkin bisa saja ditafsirkan orang seperti itu. Banyak yang kemudian menafsirkan hal-hal seperti itu. Nah, untuk istana sendiri begitu kan ya, yang kemudian menjadi polemik besar ini menandakan bahwa akan mencari solusi ya. Solusinya di situ katanya mengatakan bahwa ini Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal itu usai rapat bersama dengan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan para Menteri Kabinet Merah Putih begitu kan. Menurutnya Prasetyo Hadi ini rapat tadi malam membahas ya utang KCC secara langsung. Namun hal tersebut sudah menjadi perhatian Presiden. Malam ini ya tidak sempat ya, bukan salah satu pembahasan malam ini, yaitu adalah HUS ya, tetapi beberapa waktu lalu juga sudah dibicarakan dan minta mencari skema ini supaya begitu kan ya menemukan titik temu apakah nanti Danantara yang akan bayar atau APBN. Wah. Ayo bisa tebak begitu kan, apakah menggunakan APBN atau tidak begitu. Saya kira kalau Jokowi tetap memberitakan Presiden Prabowo begitu untuk menggunakan APBN, ya bukan tidak mungkin, bisa. Ya Prabowo kan masih takut. Misalnya begitu kan. Tapi kan banyak realitasnya sekarang ini bahwa dengan adanya kekuatan dari Pak Purbaya yang didukung oleh masyarakat begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa selama ini ya APBN mungkin kalau dibebankan kepada APBN ya bisa saja ekonominya semakin mandek, ekonominya tidak jalan karena terlalu banyak kemudian utang-utang kereta cepat yang dibebankan kepada APBN. Ya BUMN yang lain di bawah naungan Danantara ini kan banyak begitu kan ya. Kalau sekarang lagi ngeluh kereta api begitu soal tanggung hutang dari kereta cepat ini, wah ini gimana solusinya dan pada akhirnya begitu. Orang mengatakan wah jangan-jangan nanti kalau tidak ada yang bayar hutang ya bisa disita oleh Cina. mungkin kan itu kan bersifat asumsi bukan tidak mungkin begitu kan ya. Coba kita baca begitu komentar dari netizen ini. Contoh-contoh negara-negara korban Cina. Sri Lanka gagal bayar hutang, ya. Uganda ya terancam kehilangan bandara internasional begitu kan. Nasib ya bisa saja disita begitu. Proyek ini tidak seimbang antara modal dan pendapatan. Rakyat tidak bisa mensubsidi karena sifatnya umum ya dan khusus atau tidak semua rakyat menggunakan dan mampu menikmati layanan tersebut. Pemerintah tidak wajib membayar, yang wajib membayar adalah founder proyek tersebut. Bisa saja begitu. Kalau toh pada akhirnya sejak awal misalnya digratiskan beberapa bulan begitu kan karena mungkin ingin menarik perhatian, tapi rata-rata peminat untuk menaiki kereta cepat untuk saat ini begitu kalau membludak seharusnya kan bisa nutupi begitu kan. Di semester 1 saja kabarnya kerugian negara begitu fantastis. Artinya ya sampai sekarang kalau masih rugi, kalau masih tidak untung begitu kan ada sesuatu hal yang kemudian peminatnya. Ini kan perlu dievaluasi, Bos. Jadi saya kira di negara-negara lain memang banyak menggunakan kereta cepat, tapi perlu diingat bahwa kereta cepat itu ongkosnya sangat luar biasa, perawatannya sangat luar biasa, dan ini yang mungkin tidak diinginkan oleh masyarakat, apalagi dibebankan kepada APBN. Janji dari seorang Jokowi mengatakan bahwa ini tidak akan lagi dibebankan kepada APBN. Nah, itu kan akal-akalan Jokowi saja begitu kan ya. Biar apa? Biar masyarakat mau, biar orang-orang di sekeliling mereka mau. Setelah mau begitu kan ya, akibat ketidakmampuan itulah lalu kemudian ya Jokowi membuka keran. Membuka bagaimana begitu APBN ini dibuka untuk bisa ya membayar hutang-hutang kereta cepat. Nah, di era Purbaya ini ogah untuk membayar kereta cepat itu begitu. Akibatnya apa? Itu akan menjadi dampak kepada ekonomi kita begitu. Di berbagai daerah, provinsi-provinsi lain begitu yang kemudian ada 18 provinsi yang menggeruduk Purbaya ini, akibatnya dipotong begitu kan, ya. Ya, uang yang transfer di ke daerah itu adalah dipotong sehingga mereka gelisah, Bos. Apa yang terjadi? Kalau masih dibebankan kepada APBN, maka ekonominya tidak jalan.
Bagaimana menyuntikkan modal-modal di perbankan begitu kalau ini masih dibebankan kepada APBN. Ini kan ngeri begitu. Nah, Jokowi menurut saya pribadi salah perhitungan ini. Sudah perhitungan begitu. Kata netizen, suruh saja Jokowi tanggung jawab begitu kan ya. Jangan beban kesalahan seseorang ditumpahkan ke negara. Bakal jadi sembarangan nanti ambil keputusan. Oh ya, orang dia nikat ya katanya begitu kan. Makanya Jokowi mungkin salah perhitungan. Sudah terjebak dengan permainan-permainan Cina. Oke lah, saya melihat bahwa kalau negara ini berkembang pakai kereta api, kereta cepat, oke, nggak ada masalah begitu. Asalkan uangnya itu tidak ngutang, asalkan uangnya itu tidak dibeban kepada rakyat. Coba bayangkan sekarang pendapatan negara yang paling banyak itu adalah dari pajak. Dan pajak itu digunakan ya untuk rakyat juga. Mulai dari subsidi, mulai dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bagaimana ekonomi kita semakin lancar, ekonominya semakin berjalan begitu kan ya. Salah satu yang kemudian menjadi dampaknya adalah masyarakat yang kemudian yang tidak bisa bekerja, yang kemudian banyak PHK massal dan sebagainya. Dan ini yang harus kita pikirkan. Makanya Jokowi setelah COVID begitu bangun IKN, terus bangun kereta cepat. Ini kan ekonominya makin lesu, Pak. Ya, nggak tahu lagi nanti kalau pertumbuhan ekonominya sampai 8%, oke lah. Nggak ada masalah di situ begitu, ya. Sebagai negara dianggap negara maju begitu. Tapi bagi kami sejak awal sudah melihat, bukan tidak setuju melihat bahwa bagaimana dampak ekonominya. Apakah ujung-ujungnya adalah Cina? Apakah ujung-ujungnya adalah APBN? Seperti IKN, apakah ujung-ujungnya APBN begitu kan? Ya ngeri bos, ya mending ini ditolak begitu. Buat apa? Buat apa juga begitu kan? Ya masyarakat banyak yang kemudian mengkritik habis-habisan soal ini begitu kan? Ya apalagi begitu kan, dulu banyak influencer yang mengatakan bahwa kereta cepat ini sangat luar biasa. Ini Pak Prabowo, Luhut, Jokowi dan Luhut. Wah ini coba kita baca. Jokowi dan Luhut yang harus bayar bunga utang ke kereta cepat ya yang tidak mampu bayar oleh PT KAI ya, karena mereka yang buat kebijakan diduga tidak mengabaikan hasil studi kelayakan. Ya saya kira sudah banyak pengamat-pengamat itu memperingatkan Jokowi, tapi kan tidak didengarkan begitu kan. Nampaknya gas-gas aja. Ada apa? Ada apa kok gas-gas juga begitu? Ya ini kan yang mesti dipertanyakan begitu. Makanya jalan satu-satunya adalah ya investigasi begitu. Ya untuk melihat bagaimana, jangan membiarkan bahwa kalau ini rugi ya yang menjadi beban di situ adalah APBN, rugi ditambah APBN kan gede sedap. Coba carikan solusi, carikan investigasi begitu kan. Ya ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan kepuasan masyarakat itu masih kepada kereta api dibandingkan dengan kereta cepat. Jangan-jangan kereta cepat lebih mahal dibandingkan dengan kereta api. Jangan-jangan perjalanan dan percepatan begitu kan ya. Berapa kilometer antara kereta cepat dan kereta api? Kalau kereta cepat misalnya 30 menit dari Bandung ke Jakarta, ya, maka ini kan mungkin orang akan mengkalkulasikan, ya mending terlambat aja, yang penting murah. Orang kan masih melihat itu begitu. Nah, pada akhirnya siapa yang menjadi tanggung jawab? Ya nggak tahu lagi begitu. Yang menjadi tanggung jawab ya Pak, ya seharusnya Jokowi begitu. Makanya Pak Purbaya ini mengatakan saya tidak takut siapa-siapa begitu. Ya ini berani begitu kan, berani di situ. Karena apa? Karena sevisi dengan Presiden Prabowo, ya bagaimana ekonomi maju. Kalau ekonominya maju, maka rakyat itu akan gampang. Ya pertukaran ekonominya semakin lancar di situ. Makanya inilah pemikiran-pemikiran dari Pak Purbaya ini, begitu kan ya. Ini sama dengan pemikiran-pemikiran, saya yakin sama dengan Presiden Prabowo begitu. Makanya tidak heran ketika sekarang ini muncul narasi-narasi bahkan ya Pak Purbaya diserang sana sini begitu kan ya, akibat ya kebijakan-kebijakan mereka. Ya bagi kami nggak ada masalah begitu. Nah, Pak Purbaya ini juga menambahkan bahwa Danantara kabarnya sudah memperoleh ya dividen sampai 80 triliun per tahun. Jadi bisa dong untuk menopang memberikan penanggungan ya dari hutang kereta cepat kepada Danantara. Tapi kan sulit sekali untuk mencari uang begitu kan. Lihat saja di BUMN sekarang begitu. Apakah mereka rugi ya atau bagaimana begitu kan. Ya saya kira
Kalau menggunakan APBN ya agak lucu kata Pak Purbaya begitu, karena untungnya ke dia, ke Danantara, susahnya ke kita begitu. kata kata Pak Purbaya begitu. Ini gimana? Agak lucu memang kata-kata Danantara begitu. Kata Purbaya begitu kan. Mengapa kalau susahnya itu ya ke BUMN, tapi tapi kalau untung ya Danantara yang dicap, Danantara yang diklaim, ogah aja. Kecuali disatukan kepada APBN semua begitu, nggak ada Danantara. Nah, inilah yang kemudian banyak kritikan-kritikan itu. Tapi bagi kami ya santai-santai aja. Selama Pak Purbaya bisa menolak ini semua, saya masih aman-aman aja begitu. Nggak tahu lagi nanti kalau dibebankan kepada APBN, kemana lagi begitu kan. Enak aja proyek-proyek besar dibebankan kepada APBN. Sedangkan APBN pemasukannya dari pajak rakyat. Semuanya dari pajak rakyat. Apakah rakyat yang dicekik? Rakyat yang kemudian yang tidak menikmati kereta cepat begitu kan ya. Ya tiba-tiba disuruh bayar pajak untuk menggunakan ditampung di APBN lalu kemudian bayar kereta api begitu, kereta cepat. Ini kan agak lucu juga begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.